Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku, Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita masuk pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 atau bersama dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Dan Alhamdulillah tentu saja Cek Doli mendoakan seluruh pemirsa PAL TV dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitasnya. Yang masih berada di kantor mungkin insya Allah senantiasa bisa melihat langsung ya dan mendengarkan ceramah Tausiah Agama Islam edisi kali ini kita ini, yang insya Allah pada edisi kali ini kita akan membahas tema mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai umat Islam yang baik hendaklah kita mencintai dan menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana cara mencintai Rasulullah, dengan cara apa kita mencintai Rasulullah, dan juga bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada edisi kali ini Cawisan telah hadir di studio kita bersama Ustadz kita yang sangat muda sekali, luar biasa, yaitu Ustadz Ki Agus Muslim Al-Jihad, Sarjana Agama Al-Hafiz. Beliau merupakan dari Yayasan Birrul Walidain yang insya Allah alhamdulillah telah hadir di studio kita. Kita sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru balik dari Jakarta Ustaz? Iya, Cek Doli. Oh, udah Ustaz. Alhamdulillah tak lama berjumpa nih Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama ini Ustaz, sehat insya Allah alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustaz, apa aktivitas Ustaz Muslim? Sekarang aktif beberapa kegiatan majelis di Palembang. Sambil ngurus anak-anak yatim juga. Oh, anak yatim ini Yayasan Birrul Walidain Ustaz ya? Birrul Walidain. Alhamdulillah. Berapa kalau dari santrinya Ustaz? Kalau yang dalam naungan yayasan kita ada banyak Cek Doli, ada sekitar 80 anak yatim. 80 santri. Itu kalau boleh tahu kegiatannya apa Ustaz Muslim di yayasan? Kegiatannya ya apa? Pendidikan. Ya, ada, terutama di pendidikan agama. Kemudian ada banyak lagi kita bekali dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Oh, oke. Masya Allah. Bahasa Ustaz Muslim di tengah-tengah kesibukannya saya sempat dihadiri studi PAL TV Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah salah satu adalah menunjukkan cinta kepada Rasulullah Ustaz ya. Syiar agama nih Ustaz. Oke, Ustaz Muslim kita hadiri juga studi kita Ustaz tadi Ustaz, dari anak-anak yang soleh dan solehannya. Masya Allah, kita sapa dulu. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, insya Allah ya kita akan mendengarkan ceramah tausiah dari Ustaz Muslim, yang insya Allah Ustaz ya kita akan dengarkan bersama saya bagaimana mencintai Rasulullah nih Ustaz ya. Dan Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek yang ingin bertanya, silakan jaturi nanti di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Mang Cek Bicek bertanya jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema. Nah, terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ki Agus Muslim Al-Jihad Al-Hafidz. Beliau akan akan membicarakan tema kita, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim jaturi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati, kami ta'zimi, kami muliakan segenap semua Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mang Cek Doli mudah-mudahan sehat selalu. Dan semua dari kru PAL TV, alhamdulillah
Hari ini kita akan membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat istimewa, sosok yang sangat menyayangi kita. Sosok yang sangat mencintai kita. Jadi rugi kalau kita tidak cinta dengan beliau. Beliau begitu cinta dengan kita. Alhamdulillah kita ini sekarang lagi di bulan Rabiul Akhir. Yang kemarin pas Rabiul Awal banyak sekali peringatan tentang kelahiran beliau. Peringatan tentang hari lahir beliau, banyak yang berusaha untuk menggembirakan beliau, banyak yang berusaha untuk mengenal beliau. Bahkan di Palembang luar biasa Bang Cik Doli. Ada namanya Maulid Arba'in. Setiap malam ada maulid sampai malam ke-40. Bahkan sekarang sudah 40, nyambung lagi Maulid Aishirin. Ini adalah setelah 40 nyambung 20, 60 jadi 60. 2 bulan penuh menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencoba mengenalkan Rasulullah kepada generasi-generasi kita yang sekarang ini mulai banyak yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa PAL TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mang Cik Doli, Rasulullah itu di akhir-akhir masa hidup beliau masih sempat manggil kita. Ummati, ummati, ummati 3 kali. Ini adalah sudah bukti bahwa beliau itu memang sangat sayang dengan kita. Tapi sangat sedih, sangat miris kalau ternyata kita jangankan sayang dan cinta kepada beliau, bahkan kenal pun tidak. Cik Doli dan semuanya, kami di sini akan berusaha untuk mengenalkan Rasulullah SAW dari konteks kekinian. Bahwa sekarang banyak anak-anak muda, banyak generasi kita, generasi Alpha ya, Z ya. Generasi milenial, generasi Z itu banyak yang mengidolakan sosok yang cuman dari gantengnya, dari film-filmnya. Mereka itu belum kenal dengan Rasulullah. Seandainya mereka kenal dengan Rasulullah, maka mereka tidak akan mengidolakan yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ngomong masalah ganteng, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ganteng, Cik Doli. Mungkin kita tahu ada qasidah yang Qamarun. Ini berdasarkan riwayat ada sahabat namanya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ketika itu lagi menikmati indahnya malam bulan purnama. Bulan purnama di Arab ya tentu beda dengan di Indonesia. Kalau di Arab kan belum banyak gedung-gedung tinggi, masih sangat indah. Pantulan cahaya bulan itu masih terasa. Di Indonesia, apalagi sekarang lagi kabut asap cak ini ya. Tidak kejingan, tidak indah. Ketika sahabat Jabir bin Samurah lagi melihat rembulan, bulan, tiba-tiba Rasulullah datang. Fa'alaihi hullatun hamra, Rasulullah menggunakan jubah warna merah agak keoren-orenan. Jadi ketika itu Jabir bin Samurah yang lagi terpesona melihat bulan, tiba-tiba Rasulullah datang, Jabir bin Samurah langsung berubah fokusnya, tidak fokus. Nah ini yang bulan yang mana ini? Sampai Jabir bin Samurah itu membandingkan bulan dan Rasulullah sampai sekitar 3 kali. Yang ini yang bulan, apa yang ini yang bulan? Ini bulan, apa yang ini bulan? Akhirnya Jabir bin Samurah terpesona sudah tidak dengan bulan lagi, tetapi dengan yang lebih indah dari bulan yang ada di hadapannya. Kemudian Jabir bin Samurah secara tidak sadar akhirnya bergumam, Qamarun, sambil melihat Rasulullah. Qamarun. Sekarang digubah menjadi sebuah syair, Qamarun. Begitu indah Rasulullah sampai dibandingkan dengan bulan. Kemudian Jabir bin Samurah mengatakan, lam ara syai'an qattu ahsanu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat Rasulullah, kata beliau, saya belum pernah melihat seseorang yang indah seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata wong kita mengidolakan seseorang karena gantengnya dan lain sebagainya, ya Rasulullah jauh lebih ganteng daripada siapapun. Lebih ganteng dari Mang Cik Doli, apalagi dari kami. Jadi Masya Allah, Mang Cik Doli, kalau kita tanya Nabi yang paling ganteng Nabi apa? Nabi Yusuf pasti. Nabi Yusuf pasti jawabannya Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran begitu luar biasa Allah menceritakan kegantengan Nabi Allah Yusuf itu luar biasa. Allah ceritakan sampai kemudian Siti Zulaikha itu tergoda oleh Nabi Allah Yusuf sampai jadi gosip di negeri itu, di Mesir saat itu. Kata wong Siti Zulaikha ini sudah dak waras, galak sama pembantu dewek, galak sama budak dewek, dak waras ini seorang ratu yang besar yang dipandang
Makanya tidak mungkin tergoda suka dengan pembantunya dewek. Kata Siti Zulaikha di dalam surah Yusuf dijelaskan bahwa mereka ini cuma pacak gosip bae. Mereka tidak tahu apa yang aku saksikan. Mereka tidak mengalami apa yang aku saksikan. Akhirnya Siti Zulaikha mengundang mereka untuk makan-makan lah saat itu. Diundang ke undangan khusus. Yang diundang itu adalah perempuan-perempuan yang terkenal saat itu, adalah pejabat-pejabat, mungkin istri pejabat. Diundang sekitar 40 orang, Encik Doli. Ada di surah Yusuf ayat 31. Akhirnya perempuan-perempuan itu wa'atadat lahunna muttaka'a, diberikan tempat yang nyaman, di tempat yang nyaman. Kemudian wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian sudah ada ini buah-buahan dan kemudian lengkap dengan pisaunya, dan pisau yang sangat tajam saat itu. Kemudian kata Siti Zulaikha, setelah semuanya kumpul, ayo monggo dicicipi hidangannya. Ketika dicicipi, mereka lagi pengen mengupas buah tersebut, disetting sama Siti Zulaikha dalam keadaan itu, waqalati khruji alaihin, wahai Nabiullah wahai Yusuf, keluarlah engkau. Kalau bahasa kita, tunjukkan pesonamu. Iya, betul lah kau. Betul lah, akhirnya, iya benar, betul lah kau ya Yusuf. Akhirnya Yusuf metu saat itu, Masya Allah. Di dalam Al-Quran, falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika 40 perempuan tersebut lagi mengupas buah, kemudian Nabiullah Yusuf datang, mereka terpesona dengan kedatangan Nabiullah Yusuf, sampai akhirnya qatta'na aydiyahun, sampai mengiris-iris jari mereka, bukan sekali, tidak keluar lagi soalnya, berkali-kali. Bahkan akbarnahu, di dalam ayat itu banyak penafsiran, ada yang mengatakan akbarnahu itu seketika haid saat itu. Bayangkan, ini kan mengalahkan hukum-hukum duniawi yang sudah ada hitung-hitungannya. Gara-gara melihat sosok yang luar biasa sampai di luar kendali itu. Kemudian bahkan ada 10, kira-kira 10 perempuan yang meninggal saat itu. Karena bukan tidak lagi gitu, meninggal. Karena tidak kuat menampung keindahan Nabiullah Yusuf. Ya, Masya Allah. Kita sambung lagi saat ini kegantengan Nabi Yusuf, bukan kegantengan Encik Doli ya. Oke, pemirsa Pak Ulifin dirahmati Allah, kita akan sambung kembali cerita tentang bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana, sesaat lagi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mang Cik Bice, sebagaimana dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal barang siapa memiliki maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, tadi Mang Cik Bice telah diceritakan dan telah dibahas oleh Ustadz Muslim bagaimana kita mencintai Rasulullah harus melebihi di atas segala-galanya, mencintai harta, mungkin anak dan istri dan keluarga kita. Dan kali ini kita akan membahas kembali mencintai Rasulullah. Tapi Cik Doli pengen mengingatkan kembali pemirsa Pak Ulti bin dirahmati Allah, bagi yang nak bertanya di luar tema maupun nanti di tema kita, silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Ustaz Muslim balik lagi saat kita saat ini masalah ganteng Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf, masih Nabi Yusuf. Oke, Ustaz, dilanjutkan mungkin Ustaz. Iya. Jadi sedikit lagi, Nabiullah Yusuf itu di dalam riwayat u'tiya syatral jamal, diberikan karunia oleh Allah setengah keindahan dunia. Setengah keindahan dunia. Makanya tadi perempuan-perempuan ada yang tiba-tiba haid, bahkan ada yang sampai meninggal hanya dengan melihat wajah Nabiullah Yusuf. Tapi kita nih belum setengah lagi, seperempat lagi lah sudah sombong. Nah, iya, tidak boleh sombong. Ini Masya Allah, Nabiullah Yusuf baru pertama melihat sudah seperti itu respon dari perempuan-perempuan saya itu. Wa qulna hasyalillah ma hada basyara. Kata mereka, oh ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi tadi Mang Cik Doli bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang keindahan Nabiullah Yusuf, gantengnya Nabiullah Yusuf, sampai diabadikan di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah,
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Diingat-ingat riwayat tadi. Kata beliau, "Lau anna ashaba Zulaikha ra'aina jabina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya perempuan-perempuan yang diundang ketika itu oleh Siti Zulaikha yang melihat Nabiullah Yusuf, mereka bukan melihat Nabiullah Yusuf, tapi melihat suami saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la atharna taqti al-qulub 'alal aidi. Kalau tadi yang diundang Siti Zulaikha mengiris-iris jari, kalau seseorang melihat Rasulullah, maka yang teriris-iris bukan jari tapi hatinya teriris-iris. Cik Doli pernah sakit hati, Cik Doli? Begitu kalau sakit hati. Muslim mana aku itu gitu. Iya. Makanya Mang Cik Doli, wajahnya Rasulullah itu tidak ditampakkan kepada kita. Iya. Bahkan haram untuk menggambar Rasulullah walaupun digambar oleh seniman terbaik. Mengusahakan gambaran terbaik Rasulullah itu tetap haram. Karena kata para ulama dianggap tidak mewakili sedikit pun keindahan Rasulullah. Bahkan dianggap membatasi keindahan Rasulullah dan itu tidak boleh. Keindahan Rasulullah, keindahan beliau itu tidak boleh dibatasi. Jadi tidak terlihatnya Rasulullah kepada kita adalah salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kalau Rasulullah diperlihatkan kepada kita, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang sanggup untuk bisa berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, lam yazhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditampakkan kepada kita keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu law dhahara lana tamamu husni, kalau seandainya ditampakkan, lama ataqat a'yuna ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mata kita menampung keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah hikmah kenapa Rasulullah tidak ditampakkan kepada kita, karena Allah sayang sama kita. Allah tidak pengen kita sakit hati, teriris-iris hati kita karena berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Muslim biasa ada syairnya, alangkah indahnya hidup ini. Andai dah, masya Allah. Itu menggambarkan bagaimana kita ingin melihat Rasulullah. Dan tentu harus diawali dengan cinta kepada beliau. Cinta harus diawali dengan kenal. Nah Ustaz, balik kita sama Muslim, kita akan bicara cinta tapi Ustaz. Tapi kita bahas sama-sama Ustaz. Tapi kita berikan dulu kesempatan sama adik-adik kita nih Ustaz yang soleh luar biasa nih, waris surga insyaallah. Ada siapa yang ingin bertanya Ustaz Muslim, mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa sayang? Nama saya M. Farel Saputra. Oke, Farel panggilannya? Oke, Farel. Mau nanya apa Farel? Permisi Ustadz, Farel mau menanya, ngapa Ustadz baca selawat itu bisa diterima walau bacanya dengan riya? Tolong jelaskan. Bagaimana Ustaz? Apakah baca selawat kalau walaupun dengan riya, dibangga-banggakan seperti itu, apakah diterima oleh Allah SWT Ustaz? Ustaz? Jadi ada banyak penjelasan bahwa sholawat itu tetap diterima dan pasti diterima walaupun dalam keadaan riya. Masya Allah. Beda dengan amal lain. Amal lain kalau riya, sedikit pun riya tertolak sudah. Kecuali sholawat kepada Rasul. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam makbulun indallah walau kana birriya. Sholawat kepada Rasulullah pasti diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan riya. Ini Masya Allah. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya mungkin Cik Doli tahu, kenal dengan Abu Lahab Cik Doli. Iya. Kenal tidak Ustaz? Tahu kan? Mungkin dia kenal sama aku Ustaz. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Bayangkan sebelum meninggal sudah dinas oleh Al-Quran oleh Allah bahkan bakal menjadi penghuni neraka. Abu Lahab ini ketika meninggal, setelah meninggal itu banyak keluarga yang dimimpikan ketemu Abu Lahab. Ini di dalam riwayat yang sahih bahwa keluarga itu nanya, wahai Abu Lahab, apa yang terjadi dengan engkau? Kata Abu Lahab, saya setiap hari Senin dibebaskan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebur siksanya Cik Doli. Lebur siksanya. Bahkan ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Bahkan kata beliau, saya bahkan dikasih minum kalau hari Senin itu. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah lahir di hari Senin. Dan Rasulullah lahir di hari Senin. Saat itu Abu Lahab diberi kabar oleh pembantunya Thuwaibah, menggambarkan, wahai tuanku Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu telah lahir dan yang lahir adalah laki-laki.
Karena saat itu budaya saat itu kalau yang lahir laki-laki jadi kebanggaan. Nah, ngapa Abu Lahab ini senang? Kan Abu Lahab ini ganti jadi walinya Nabi Muhammad. Bukan karena tahu Nabi Muhammad jadi nabi, bukan. Tapi karena semata-mata karena kepentingan sosial. Ponakan anakku lanang, bukan betino. Karena kalau betino itu aib saat itu. Aib. Bisa dikuburkan sadar. Iya. Nah, kata Abu Lahab ini senang semata-mata karena kepentingan sosial, Cak Doli. Gengsi-gengsian. Ponakan anakku lanang, dan Abu Lahab saat itu kan jadi walinya untuk menggantikan Abdullah. Nah, jadi senangnya cuman gara-gara kepentingan sosial, bukan tulus, bukan ikhlas, bukan. Cuman ego pribadi. Tapi apa yang terjadi? Beliau senang, beliau memerdekakan budaknya Thuwaibah tadi. Karena senang tadi, merayakan kesenangan itu dengan memerdekakan budaknya. Nah, kesenangan itu ternyata dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena dia pernah senang dengan lahirnya Rasulullah, akhirnya dibebaskan dari siksa neraka setiap hari. Itu ini kan dan ini kan bahagianya tidak ikhlas. Seandainya saat itu tahu Nabi Muhammad bakal jadi nabi kan mungkin dimusuhi sejak kecil. Tapi kan ini kan senangnya udah ikhlas, senangnya gara-gara ego pribadi, gara-gara kepentingan sosial. Ambuk-ambukan tadi, tapi ternyata dihargai oleh Allah. Maka kemudian kata para ulama, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulun 'indallah walau kana birriya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan riya. Boleh kasih contoh Mang Cik Dali? Boleh, Ustaz. Kemarin kami habis hadir dari acara Maulid Arba'in di Lampung. Yang memberikan tausiah itu Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Beliau memberikan gambaran seperti ini. Kata beliau, misalnya Mang Cik Doli, ada kawan kita yang jarang datang ke rumah, tiba-tiba datang ke rumah Mang Cik Doli. Ya kita sudah tahu lah niatnya, caknya nak minjem duit wong ini. Viral 100 dulu. Iya. Jadi jarang datang, tiba-tiba datang, mencurigakan gitu. Tiba-tiba dia datang. Datang itu tidak langsung minjem duit Mang Cik Doli, dia tahu ngambil hati kita. Akhirnya dipuji-puji anak kita. Kita sayang tidak dengan anak kita? Sayang. Kita sayang dengan anak kita, kita perjuangkan agar dia bahagia dan lain sebagainya. Akhirnya yang kawan kita ini sebelum minjem duit, muji-muji anak kita Mang Cik Doli. Dipujinya, sampai lama dipujinya, kemudian barulah ke inti. Agar pertemanan kita tidak putus, boleh tak minjem 100 ya. Jadi kita yang tadinya sudah tidak nyaman di awal Mang Cik Doli, gara-gara dia memuji anak kita yang kita sayang, apa yang terjadi? Ya sudahlah, walaupun kita dongkol, walaupun kita dia ini niat, kita tahu niatnya dari awal, ini rainya mencurigakan, tapi karena dia memuji anak kita kasih tadi Mang Cik Doli, hajatnya dia tadi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sayang sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tidak memandang mau dia riya, mau tidak riya, mau ikhlas, mau riya. Pokoknya kalau hadiah itu dikirimkan untuk Rasulullah, kan ngirim salawat, ngirim hadiah. Kalau hadiah itu dikirimkan untuk kekasihku Rasulullah Muhammad, maka tidak akan ditolak dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap hari Jumat kata Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Mang Cik Doli, khusus hari Jumat, kata Habib Umar, khusus hari Jumat pahala sholawat lebih besar daripada pahala baca Al-Qur'an. Masya Allah. Padahal Al-Qur'an ini sebaik-baik zikir. Iya, sebaik-baik. Tapi khusus hari Jumat pahalanya lebih besar daripada baca Al-Quran. Seperti sekarang ini hari Jumat. Khususnya itu hanya pada ayat-ayat surat-surat yang tidak ada di nas, tidak ada di dalam hadis yang dikhususkan hari Jumat. Kalau as-sajdah kan dikhususkan, bukan dikhususkan, diistimewakan di hari Jumat. Maka pahalanya tetap besar. Di luar surat-surat itu, sholawat lebih besar daripada baca Al-Quran. Ustaz, kita bicara masalah cinta nih Ustaz ya. Kalau kata orang itu kalau bicara cinta bukan hanya untuk dibicarakan atau diungkapkan, tapi diikuti Ustaz. Cuma kalau kita hadir di maulid, sering juga hadir di majelis atau pernah baca sirah-sirah Nabawiyah. Tapi bagaimana saat kita untuk bertahap untuk mengikuti mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Mungkin cara makan ya Rasulullah seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa saat makan tangan kiri, masuk toilet salah kaki masuk. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi intinya cinta itu bukan cuma ngaku. Cinta itu harus dibuktikan. Bukan cuma dengan ngaku-ngaku, aku cinta Nabi Muhammad tapi tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ya, setidaknya mencintai Rasulullah SAW yang paling sederhana dan tidak butuh modal banyak adalah tadi Mang Cik Doli, sholawat. Dan sholawat adalah ibadah yang istimewa. Langsung dicontohkan oleh Allah. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya saya, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat saya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allah langsung yang mencontohkan. Tidak seperti amalan-amalan yang lain. Salat
sholat itu melalui perantara malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah. Kalau sholawat tidak, langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menutup, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kalau kamu pengen selamat, kirimkanlah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Ustaz, sambung dulu kita. Oke pemirsa, luar biasa sekali pemirsa, bagaimana kita mencintai Rasulullah. Bukan saya mencintai, bagaimana kita mengikuti semua hidup Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai role model. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa Palembang TV dirahmati Allah. Jumpa lagi sama aku Cek Doli tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema mencintai Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Mang Cek Bicek, menjadikan Rasulullah itu harus betul-betul dari dasar hati kita, bagaimana kita mencintai Rasulullah, ya, menjadikan Rasulullah sebagai role model hidup kita, menjadi contoh teladan, ya, sebagaimana Rasulullah telah dikisahkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang benar-betul nyata dan betul-betul harus kita ikuti. Dan sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai Ibnu Majah yang mana Rasulullah SAW bersabda, demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Wah, ini luar biasa sekali ya, bagaimana Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman kita ini, ya, hingga Rasulullah lebih kita cintai dari orang tua kita dan anak kita, bahkan keluarga kita. Nah, kita akan kembali Mang Cek Bicek. Tentu saja Mang Cek Doli pengen kembali, bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022, di 0711 di 38 di 0022. Ustaz Muslim, kita sambung lagi Ustaz. Tadi saat Anda baca sedikit dari hadis riwayat Bukhari nih Ustaz, ya. Katanya tidaklah sempurna iman seseorang, Ustaz. Nah, tidak sempurna saat iman seorang jika Rasulullah itu lebih dicintai dari keluarga dan istri. Ini kemana ini, Ustaz? Jadi kalau kita cinta dengan orang tua kita, Nabi harus lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada hal-hal yang kita cintai. Nabi harus tingkatan cintanya harus di atas, paling kita cintai. Dan yang seperti itu kan tentu tadi harus dilatih Mang Cek Doli. Kita kenali dulu Rasulullah itu siapa agar kita cinta, baru kemudian kita bisa meneladani. Kalau kita kalau kita sudah itu. Nah, membuktikan cinta itu dengan cara seperti apa? Yang paling simpel, yang paling sederhana tadi Mang Cek Doli, dengan sholawat. Apalagi kemudian sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mang Cek Doli tahu tak ngapa akhir sholat kita tuh ditutup dengan sholawat? Iya. Kalau kita tidak baca sholawat di dalam sholat, tidak sah sholat kita. Tidak sah dalam sholat, Ustaz, ya? Kata para ulama, agar ada jaminan agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup dengan sesuatu yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholawat. Apalagi Mang Cek Doli, sholawat ini adalah ibadah yang luar biasa. Ada sahabat Rasulullah namanya Ubay bin Ka'ab, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berdoa nih ya Rasulullah, saya itu pengennya doa saya itu ada sholawat kepada engkau. Tapi berapa banyak sholawat kepada engkau ya Rasulullah? Apakah 1/4? Ditawarkan sama Ubay bin Ka'ab, 1/4 ya Rasulullah cukup atau tidak? Kata Rasulullah, bagus. Tapi kalau bisa tambahkan lagi. Jadi 1/4 itu kan sudah banyak Mang Cek Doli, 25%. 25%. Tapi kata Rasulullah tambahkan lagi. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, baik ya Rasulullah, kalau seperti itu saya tambahkan lagi 1/2, setengah 50%. Kata Rasulullah, bagus, tapi tambahkan lagi. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, baik ya Rasulullah, 3/4. Kata Rasulullah, bagus, tapi 2/3, bagus, tapi tambahkan lagi. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, baiklah ya Rasulullah, kalau seperti itu setiap saya punya hajat, setiap saya punya keinginan, maka saya hanya akan
mengganti doa saya dengan semuanya bersalawat kepadamu. Jadi full, utuh, 100%. Jadi setiap ada hajat, setiap ada keinginan, setiap pengen doa, Ubay bin Ka'ab langsung mengganti semuanya dengan salawat kepada Rasulullah. Dengan menggembirakan, memuji-muji Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tukfa hammaka wa yufaru laka dzambuka. Kata Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, itulah yang paling bagus. Kalau uang ngerti, siapa yang bersalawat kepada saya, maka jangankan doa yang dia lafadzkan, bahkan doa yang ada di hatinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, kalau kita disibukkan dengan salawat, bahkan apa yang ada di hati kita, tidak usah repot-repot harus dilafadzkan di hati kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita rajin bersolawat, kata Rasulullah, wa yufaru laka dzambuk, maka semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Mang Cik Doli, kadang yang bikin doa kita tidak kabul itu adalah tertutupi dengan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, cukup dengan solawat, dosa-dosamu diampuni oleh Allah, terhijab, diangkat, dan yang ada di hatimu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar langsung Ustaz ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah salawat itu Ustaz ya. Yeah. Ustaz Muslim, kita akan berikan kesempatan Ustaz bagi ada audiens kita yang di studio Ustaz. Mau kita di sebelah kanan dari Ustaz, sekarang sebelah kiri kita. Siapa yang ingin bertanya sebelah kiri kita? Mungkin tadi ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Rashid ingin nak nanya. Rashid ya, oke. Cak mana cara Apa cara bersolawat kepada Nabi? Tidak bisa. Cak mana cara memahami sosok Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca dan tulis? Oh, oke, Masya Allah. Gimana cara kita memahami sosok Nabi Muhammad yang memang tidak bisa baca dan tulis ya? Oke, ini Ustaz, mana ini Ustaz? Dari Rashid Ustaz. Ya, jadi kita harus paham bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat sempurna. Ya. Tapi kan sebagian ada wong yang tidak senang sama Rasulullah, benci sama Rasulullah, cari-cari celah untuk bisa merendahkan Rasulullah. Salah satunya Rasulullah kan tidak baca-baca, tidak baca nulis. Ummi. Ummi. Rasulullah ngapa tidak baca-baca, tidak baca nulis? Jadi ini agak lucu Mang Cik Doli. Kata wong Quraisy, kafir Quraisy saat itu, kenapa kalian menjadikan Muhammad sebagai nabi padahal dia tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Dijawab sama sahabat Nabi, kenapa engkau menuduh Muhammad membuat Al-Qur'an? Kata kalian Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis, kenapa bisa membuat Al-Qur'an yang sedemikian indah ini? Jadi siapa yang gila ini? Muhammad atau kalian yang gila? Jadi tidak bisa baca dan tidak bisa menulisnya Rasulullah adalah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah tidak dituduh sebagai orang yang membuat Al-Qur'an. Dan ini adalah pembelaan dari Allah langsung di dalam Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat juz 21, ayat berapa kami tidak tahu ayatnya. Di situ dikatakan bahwa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad, saya sengaja menjadikan engkau tidak bisa baca, tidak bisa menulis agar apa? Agar yang pertama kali yang engkau baca adalah Al-Qur'an. Jadi bukan kitab-kitab syair. Jadi benar-benar Allah jaga Rasulullah ini agar pertama kali yang Rasulullah baca adalah Al-Qur'an. Bukan, jadi selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha kalau Nabi Muhammad membaca bacaan yang lain selain Al-Qur'an. Benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang pintar, Mang Cik Doli. Bukan tidak bisa baca dan tulisnya Rasulullah itu bukan sesuatu kekurangan, tetapi suatu kelebihan yang luar biasa. Mang Cik Doli, malaikat Jibril itu pernah ngambek sama Allah. Ya Allah, malaikat Jibril punya tugas khusus menyampaikan wahyu. Kata malaikat Jibril, ya Allah, lain kali wahyu langsung sampaikan baik kepada Muhammad, jangan lewat aku lagi. Seperti itu. Ngapa malaikat Jibril ini ngambek? Karena malaikat Jibril ini merasa tugasnya itu tidak katik guna. Apa? Ketika mau didiktekan kepada Rasulullah, Rasulullah ternyata sudah tahu. Kata malaikat Jibril, ngapo nak ku diktekan lagi, sudah tahu. Akhirnya Allah menasihati Rasulullah, wahai Muhammad, kalau di depan Jibril ecek-ecek tak tahu be. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kalau di depan malaikat Jibril ecek-ecek tak tahu be. Biar apa? Biar Jibril tidak kecewa. Jadi ada banyak sekali Mang Cik Doli bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak baca-baca, tidak baca nulis agar yang pertama kali yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan ini adalah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mang Cik Doli tahu tak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dari bayi itu sudah prihatin. Rasulullah itu kan terkenal yatim yang miskin. Jadi saat itu di Arab kan ada budaya persusuan. Jadi Rasulullah ketika nak disusui, Mang Cik Doli
kata yang perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad, makanya namanya Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Kata mereka, tak usah nyusui Muhammad, tak usah nyusui anaknya Abdullah. Ngapa yatim, tak kata duit, tak kata upah. Tak usah lagi kamu dapat capek be kamu. Tak usahlah nyusui Muhammad, tak usah. Sampai akhirnya ada yang kasihan namanya Halimatus Sa'diyah. Mana yang namanya Muhammad? Itu yang namanya Muhammad. Akhirnya Cik Doli disusuilah sama Halimah Sa'diyah. Hikmahnya apa? Allah pengen yang pertama kali air susu yang sampai ke badan Rasulullah, yang masuk ke dalam badan Rasulullah adalah air susu dari orang yang ikhlas. Bukan karena niat pengen dapat upah dan lain sebagainya. Bahkan hal seperti itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Air susu yang masuk, air susu yang ikhlas, air susu yang suci dari seseorang, dari sosok yang ikhlas, Halimah As-Sa'diyah. Sebenarnya ada cerita tentang ini Cik Doli, ya luar biasa. Bani Sa'ad yang saat itu kekeringan, kemarau yang sangat parah, tetapi semenjak masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi subur, jadi makmur dan lain sebagainya. Bahkan keledai yang dipakai oleh Halimah Sa'diyah yang tadinya dibuli, yang tadinya dikatai, kata wong, Halimah besok-besok jangan lagi pakai keledai ini. Ngapa? Kasihan, sudah tua nah. Jalannya sudah lambat, sudah kasihan. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang tadi mengejek Halimah itu kaget ketika Rasulullah naik ke keledai tersebut. Kata mereka, Halimah, keledai engkau kasih apa? Tiba-tiba keledai itu bisa lari. Masya Allah, karena ditumpangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, marhaban ya Habibi ya Ustaz ya, luar biasa sekali Ustaz. Ustaz, bicara lagi cinta kepada Rasulullah nih Ustaz ya, sebagaimana kita ketahui nih Ustaz ya, anak-anak muda lagi menggandrungi berbagai majelis Ustaz ya, untuk menghadiri majelis. Tadi Ustaz bilang ada majelis 40, isrin 60, luar biasa sekali Ustaz. Nah, ini gimana cara kita untuk istiqomah Ustaz, agar kita tetap menghadiri majelis yang menghadirkan di sosok Rasulullah, sirah nabawiyah nih Ustaz. Ini Masya Allah. Jadi apalagi kalau hadir di majlis yang di situ membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ salawat kepada Rasulullah, ingat bahwa Rasulullah hadir di situ. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan bahwa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang yang mengirimkan salawat dan salamnya kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku sampai aku sendiri yang menjawab salam tersebut. Ini Masya Allah. Jadi Rasulullah itu tidak wafat, hanya berpisah dari urusan-urusan duniawi Cik Doli. Jangankan Rasulullah, ulama-ulama saja tidak wafat. Kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira bahwa ulama-ulama itu wafat. Tidak, mereka tetap hidup. Wal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap hidup. Di ayat yang lain dikatakan bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka tetap hidup. Hanya saja kalian tidak merasakan kehadiran mereka. Kalau ulama saja seperti itu, apalagi Rasulullah. Pak Ustaz, ada penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Ruli. Oh, Ibu Ruli. Apa kabar Ibu Ruli? Sehat? Alhamdulillah. Ibu Ruli, silakan Ibu Ruli pertanyaannya, Ustaz Muslim. Iya, kasih ya. Iya. Saya Ibu Ruli. Iya, silakan Ibu. Iya. Iya, makasih Mas. Iya. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, apa beda Maulid Nabi Muhammad itu dengan Maulid Arba'in? Mohon penjelasannya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah perbedaan Maulid Nabi dengan Maulid Arba'in ini Ustaz, yang mungkin saat ini lagi viral di Indonesia ya Ustaz ya. Oke, silakan Ustaz. Ya. Jadi makasih banyak Ibu Ruli. Iya, Ibu Ruli. Ibu Ruli, jadi Maulid Arba'in itu adalah maulid itu sendiri yang diperingati secara terus-menerus 40 malam tanpa putus. Bahkan ada yang melaksanakan di waktu asar. Jadi maulid itu sendiri adalah perayaan terhadap rasa syukur terhadap lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ memuji Rasulullah, di situ membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sholawat, dibacakan ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan ini adalah acara yang luar biasa, banyak berkahnya Cik Doli. Jadi ya apalagi di zaman sekarang yang banyak tak kenal wong banyak tak kenal dengan Rasulullah. Maka peringatan-peringatan seperti ini harus lebih dimeriahkan lagi agar orang-orang itu semakin banyak yang
kenal dengan Rasulullah SAW, dengan kenal kemudian cinta, dengan cinta kemudian bisa meneladani Rasulullah SAW. Mungkin ada sejarah yang arba'in. Kalau Maulid Arba'in, wallahu alam, tapi banyak diamalkan, banyak dilaksanakan oleh habaib-habaib, habaib-habaib di Palembang. Masya Allah, yang di Palembang sendiri penggeraknya guru kita yang baru-baru ini wafat, Cik Dole, Al-Habib Mahdi Farid bin Muhammad bin Ahmad bin Zain Syahab. Bagaimana beliau menghidupkan arba'in, beliau berkhidmat, mewakafkan dirinya untuk menggembirakan hati Rasulullah. Bagaimana beliau ketika wafat. Masya Allah, luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan derajat beliau ketika wafat. Bahkan banyak jamaah yang tidak hadir ketika Maulid Arba'in yang beliau prakasai. Ternyata ketika wafat Allah tarik hatinya untuk hadir menghadiri. Kita tahan dulu, Ustaz. Oke, kita tahan dulu, Ustaz, ya. Pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita bagaimana mencintai Rasulullah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Alhamdulillah, Mang Cek Bijak pemirsa Paul TV dirahmati Allah. Kembali lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Ki Agus Muslim Al-Jihad, Sarjana Agama Al-Hafidh. Beliau merupakan pimpinan dari Yayasan Birrul Walidain. Dan luar biasa sekali telah dibahas beliau tadi bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW, meneladani kisahnya, meneladani akhlaknya untuk menjadikan role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa, sebagaimana ada syair yang sangat indah sekali pemirsa. Karena tentangmu ya Rasulullah ialah sebaik-baik kisah, karena tentangmu ya Rasulullah seindah-indah cermin, karena tentangmu ya Rasulullah semulia-mulia jalan, karena tentangmu ya Rasulullah semurni-murni teladan. Ini amat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah sampai akhir hidup kita, dan insya Allah kita akan bertemu Rasulullah di telaga Kausarnya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz Muslim, kita akan bicara cinta lagi nih Ustadz, ya. Tapi kali ini tadi habis bicara cinta, gimana Ustadz akhlaknya Rasulullah nih Ustadz di akhir sesi ini Ustadz kita. Jadi ini sudah di akhir sesi yang Daling. Dan akhlaknya Rasulullah banyak sekali. Kita mungkin satu saja yang mungkin berkesan juga untuk Muslim, bahwa Rasulullah SAW itu pernah ngajak makan sahabat-sahabat makan daging unta, Cik Doli. Pas setelah makan itu ada mohon maaf ada aroma kentut, ada bau kentut. Kata sahabat itu saling nyari-nyari, ini siapa yang kentut? Ada Rasulullah kok kentut. Akhirnya sahabat-sahabat ribut lah nyari sumber bau itu. Akhirnya kata sahabat, ada yang ngomong seperti ini, tidak usah repot-repot, dengar lagi kan masuk waktu sholat. Kaget jingok bes, siapa yang ngambil wudhu, berarti dia yang kentut. Jadi ditunggu sama sahabat-sahabat yang lain. Wah ini, jadi Rasulullah melihat itu, Rasulullah langsung berbicara seperti ini. Wahai sahabat, tadi kalian makan daging unta kalau tidak? Makan ya Rasulullah. Cak mana enak apa tidak? Enak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapapun yang tadi makan daging unta, ambil wudhu kalau. Rasulullah SAW menjaga hati orang tadi. Jadi kalau kita kan tidak, kalau kita itu kita cari sampai dapat itu. Rasulullah menutupi itu, kata Rasulullah, siapapun yang tadi makan daging unta ambil wudhu, tidak usah banyak tanya, aku juga ngambil wudhu, kata Rasulullah. Rasulullah melindungi orang tadi agar tidak malu. Namanya jabrul khawatir. Rasulullah itu sangat menjaga hati seseorang, tidak ingin buat tidak nyaman, tidak ingin menyakiti hati seseorang, walaupun bukan salahnya Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah SAW punya akhlak yang sangat indah, sangat mulia, yang membuat kita itu bisa semakin cinta dan ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu ada akhlak yang amat luar biasa sekali Ustaz ya. Bagaimana menjaga Ustaz ya, kenyamanan dan tidak depan orang banyak. Zaman sekarang Ustaz luar biasa Ustaz. Tidak mencari-cari aib itu amat luar biasa. Ini insyaallah Ustaz. Ini ya insyaallah keteladanan harus kita jaga Ustaz. Tapi bicara lagi masalah akhlak Rasulullah nih Ustaz ya. Bagaimana Ustaz kita sebagai orang yang mungkin ada yang hijrah, ataupun bagi orang yang mungkin hari ini belajar Sirah Nabawiyah, untuk pelan-pelan ataupun ini bagaimana untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita Ustaz, akhlak Rasulullah Ustaz. Tadi sudah disebutkan Rasulullah itu menjaga perasaan, menjaga hati. Jadi bagi teman-teman yang hijrah,
ikuti bagaimana Rasulullah SAW menjaga hati. Jangan sampai hijrah ini membuat kita mudah menyalahkan Cik Doli. Ini kan banyak sekali kalangan-kalangan hijrah yang kemudian maulid bid'ah, tahlil bid'ah, malah tidak menjaga hati orang. Siapa yang diikuti? Hijrah siapa yang diikuti jalannya ini? Rasulullah tidak seperti itu dan tidak mungkin seperti itu. Maka bagi pelaku-pelaku hijrah, teman-teman yang baru hijrah, ya dicari sosok-sosok guru yang mengikuti cara dakwahnya Rasulullah, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ikuti guru-guru yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali Ustaz. Kita mungkin berada di akhir saya cara kita Ustaz. Mungkin ada pemirsa Mang Cek Bicek kita baru bergabung mungkin setelah mungkin ada sholat asar dan mungkin ada juga aktivitas kantor Ustaz. Mungkin mohon kesimpulan dan saran atau himbauan kepada Mang Cek Bicek kita Ustaz. Mang Cek Doli, sahabat Sayyidina Ali pernah bercerita, kata beliau 3 hari setelah Rasulullah diwafatkan, dimakamkan, ada seorang Arab Baduy yang datang kepada kuburnya Rasulullah, menyesal, teriak-teriak histeris, kemudian mencampakkan badannya, menghempaskan badannya ke kubur Rasulullah sambil menggenggam tanah tersebut dan melemparkan ke badannya, menunjukkan kekecewaan yang luar biasa. Apa kata orang Baduy tersebut? Ya Rasulullah, engkau sudah wafat. Kemarin-kemarin saya mendengar, tapi salahnya saya tidak mengikuti, saya menunda. Saya menyesal, sekarang engkau sudah wafat ya Rasulullah. Tapi saya ingat ya Rasulullah, engkau pernah membacakan ayat bahwa siapapun yang datang kepada engkau, kemudian mengakui kesalahannya kepada engkau, kemudian ingin bertaubat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi ya Rasulullah, bodohnya saya tidak ikuti kemarin. Tapi sekarang engkau sudah wafat. Saya sudah datang ya Rasulullah, tapi engkau wafat. Apa yang terjadi Cik Doli? Di dalam riwayat itu, fanudiya minal qabr, ketika dia sedang kecewa, meluapkan isi hatinya, ternyata ada panggilan, jawaban dari dalam kubur. Kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerita Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Wahai Tuhan, jangan khawatir, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sudah wafat. Intinya apa? Apapun jalan hidup Rasulullah, apa yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, walaupun Rasulullah sudah wafat, janji-janji beliau masih berlaku semuanya. Jadi kita masih bisa mengikuti itu semua sebagai cara kita untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan sekarang juga tema kita mencintai Rasulullah. Kita tadi banyak membicarakan tentang Rasulullah. Mudah-mudahan sekarang kita dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallahu Ustaz Muslim. Syukran kasiran Ustaz Muslim, jazakallahu khair Ustaz. Mata Allah betul hayat Ustaz. Amin amin wa iyyakum Ustaz ya. Kembali lagi jumpa di studio kita Ustaz. Amin. Masya Allah pemirsa, marhaban ya habibi, marhaban ya Jaddal Husain. Bagaimana kita mencintai Rasulullah dan meneladani Rasulullah sebagai role model hidup kita, jalan kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Mang Cek Bicek, yang artinya di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menebus dengan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallah pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa kita akan berkumpul bersama Rasulullah, bersama orang-orang soleh nanti di surganya Allah dan telaga kausarnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Mang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 sore. Tentu saja di Pal TV memang punya kita. Dan aku akhirnya Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih Mang Cek Bicek. Dan kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.